Halo Pak Arthur, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Delo Christian Damani. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Saya mempunyai NIM 24707500049. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview buku yang tentunya menarik dan juga penuh wawasan terkait dengan hubungan internasional. Buku ini berjudul Sistem Intrusif dan Kedaulatan, karya Pak Arthur Jefferson Mayan selaku Kaprodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Saya akan membahas tepatnya pada bab 6 dan dengan judul subbab yaitu minor naratif. Subbab ini membagikan dinamika kekuasaan dan konflik di Laut Cina Selatan. Fokus utama dari subbab ini adalah bagaimana wacana-wacana lokal, khususnya Konfusianisme sebagai teks minor tentunya berinteraksi dengan wacana dengan kedaulatan global. Skalanya juga sudah skala global dalam membentuk kebijakan luar negeri yang ada di negeri Cina sana. Baik, mari kita bahas. President Xi Jinping has put forward a global security initiative. And what is it all about? I think the idea is that the world has changed. Therefore, we must look at the world with a kind of new perspective. And then what is new in China's new perspective of global security initiative? Then action speaks louder than words. If you look at the PLA's operation overseas, you would conclude they are all humanitarian in nature, be it peacekeeping, counter-piracy, or disaster relief. They are humanitarian in nature. And you just cannot give me an example of, in the last 4 decades, that PLA has even killed even one foreigner overseas. You can't give an example. And how many people have died in the war launched by the United States, be it their enemies or even innocent civilians? How many wars and how many people have actually suffered from this war? China's rise is peaceful. Nobody can disagree with that. This is the miracle in human history. In the last 40 years and more, apart from 4 Chinese soldiers and 20 Indian soldiers who died in a deadly brawl in Himalaya mountains, so there are no other casualties. This is a miracle for a rising power. I hope China can set a good example in days to come. Di era kontemporer sekarang ini, hubungan internasional diisi oleh berbagai macam ketegangan global. Mulai dari konflik perselisihan di antara Israel dan Palestina, konflik perselisihan antara Rusia dan Ukraina, dan konflik yang ada di Laut Cina Selatan. Konflik di Laut Cina Selatan, mungkin sebagian dari kita asing mendengar kata ini. Makanya dari itu, izinkan saya untuk menjelaskan hal tersebut. Konflik di Laut Cina Selatan. Konflik ini adalah konflik tentang perselisihan internasional yang melibatkan klaim tumpang tindih atas wilayah laut yang kaya akan sumber daya alamnya oleh beberapa negara yang terlibat, termasuk Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan yang terakhir adalah Taiwan. Salah satu penyebab dari konflik ini yaitu klaim atas teritorial. Dan hingga saat ini konflik ini belum bisa terselesaikan dan tetap menjadi sumber ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Konflik yang ada di Laut Cina Selatan bukan hanya sebagai permasalahan geopolitik, tapi juga menjadi suatu fenomena sosial dan budaya yang sangat kompleks. Secara historis, konflik ini dipengaruhi oleh benturan antara wacana kedaulatan yang bersifat global dan wacana lokal, seperti halnya Konfusianisme. Dan di sini menyebabkan fondasi nilai-nilai budaya dan politik Cina.
Pendekatan tradisional dalam memahami kekuasaan seringkali terbatas pada analisis strukturalis, sehingga hal ini mengabaikan dimensi wacana dan juga pengaruhnya terhadap legitimasi kekuasaan. Seorang filsuf terkenal asal Prancis yang bernama Pierre Bourdieu dengan konsepnya itu habitus, kapital, dan arena menawarkan perspektif baru atau paradigma dalam melihat kekuasaan sebagai produk dari dominasi wacana yang terbentuk melalui interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, Laut Cina Selatan, pendekatan ini memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri Cina dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang mendalam. Sementara itu, teori hegemoni diskursif dari Ernesto Lacau dan Chantal Mouffe menyoroti pentingnya wacana minor dalam menantang dominasi wacana global. Dengan demikian, peran Konfusianisme sebagai teks minor menjadi sangat relevan untuk diteliti. Ya, mengacu dari hubungan internasional ini sebenarnya hubungan sistem intrusif. Jadi mau di wilayah manapun, mau di kawasan manapun, hubungan internasional ini pasti ada keterlibatan negara besar. Dan Malaysia adalah salah satu negara yang berkonflik di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, dalam pembangunan reklamasi, dalam pembangunan pulau buatan yang ada di Laut Cina Selatan, dari persepsi China, ini justru memberikan sinyal kepada negara-negara sekitar, negara-negara Asia Tenggara itu, bahwa wilayah tersebut miliknya Cina. Secara historis, baik kita gali secara historis ataupun dengan buku-buku dia yang kemudian menjadi dasar klaimnya. Nah, karena inilah maka Malaysia yang tergabung di dalam Five Power Defense tadi, yang ada intrusive system, ada Inggris, ada Malaysia, ada Australia, Amerika juga mendukung dia di Laut Cina Selatan untuk mengimbangi kekuatan Cina, harus membangun diskursus provokasi. Tentu saja dengan mengklaim bahwa perilaku Cina di Laut Cina Selatan merupakan upaya provokasi. Wacana global seperti halnya Konfusianisme, seringkali hal ini terkubur dalam dominasi wacana modern yang dipengaruhi oleh negara-negara barat. Namun, melalui kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh negeri Cina, wacana ini mulai dihidupkan kembali dan menjadi alat legitimasi politik. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam arena kekuasaan global, terutama di area Laut Cina Selatan, di mana Cina sendiri menggunakan nilai-nilai Konfusianisme untuk mengimbangi tekanan yang ada dengan skala global. Konfusianisme berfungsi sebagai habitus, yaitu pola perilaku yang terbentuk melalui pengalaman-pengalaman sosial jangka panjang dan sudah di masa lalu. Habitus ini mencakup nilai-nilai budaya yang tidak hanya mempengaruhi persepsi atau cara pandang masyarakat, melainkan juga membentuk kerangka berpikir para elit-elit politik. Dalam proses ini, doxa tentunya muncul sebagai elemen kontrol yang mengarahkan tindakan politik di Laut Cina Selatan. Para elit Cina memanfaatkan berbagai bentuk kapital seperti ekonomi, sosial, dan kultural atau simbolik untuk mendukung dominasi wacana Konfusianisme. Tentunya dalam teks ini, kapital menjadi instrumen utama dalam mempertahankan atau mengubah struktur kekuasaan yang ada. Kapital seringkali terintegrasi dan saling berinteraksi satu dengan yang lain, yang memungkinkan para elit memperkuat legitimasi mereka dalam arena kekuasaan. Dominasi ini, menurut Bourdieu, adalah hasil pertarungan di arena yang didominasi oleh doxa. Oke, tadi kita sudah menyinggung arena kekuasaan. Apa sih yang dimaksud dengan arena kekuasaan?
arena kekuasaan adalah tempat ruang para wacana-wacana untuk bersaing memperoleh legitimasi atau pengakuan. Di Laut Cina Selatan, arena ini menjadi sebuah medan konflik antara teks kedaulatan global dengan teks Konfusianisme. Strategi seperti konservasi atau mempertahankan wacana dominan, suksesi atau mencapai kekuasaan melalui kapital, dan subversi atau menghancurkan struktur yang sudah mapan dan melahirkan kembali kepercayaan, mencerminkan dinamika pertarungan yang ada di arena tersebut. Pertarungan dalam arena tersebut akan terus terjadi karena banyaknya doxa-doxa dan paradigma-paradigma yang berbeda terlahir akibat struktur sosial. Integrasi habitus dan kapital memungkinkan Konfusianisme menjadi wacana dominan yang memengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri negara Cina, termasuk keputusan untuk menghindari konflik militer secara langsung. Baik, melalui pendekatan ini, penelitian ini membuka perspektif baru dalam hubungan internasional. Konflik Laut Cina Selatan tidak hanya tentang perebutan wilayah, tetapi juga ada benturan nilai-nilai budaya yang mendalam. Dengan memahami interaksi antara habitus, kapital, dan arena, kita dapat melihat bagaimana Cina membangun kekuatan melalui revitalisasi wacana lokal yang tidak hanya mengimbangi tetapi juga menantang kembali dominasi Barat. Baik, hanya itu yang dapat saya bagikan mengenai buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan karya Pak Arthur Jefferson Maya, tepatnya dengan subbab minor naratif. Semoga melalui bedah buku yang saya lakukan pada hari ini dapat membuka pandangan baru atau perspektif baru mengenai konflik yang ada di Laut Cina Selatan. Terima kasih.